Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya al-haq adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya alim Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arana al-haqqa haqqa wa rzuqna ittiba'ah wa arana al-batila batila wa rzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzaban nar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada, dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kembali hari ini kita berjumpa di udara di gelombang 104.4 AM iDream Radio Successful Muslim Family dalam program Hikmah, di mana kita akan coba menguatkan iman, ketakwaan kita serta karakter keislaman dari dalam diri kita dengan mengambil ibrah, pelajaran hikmah dari berbagai hal yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran dan apa yang dijabarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima dan dilimpah curahkan kepada para Nabi dan para Rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad SAW. Dan semoga kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang akan berbahagia, bisa berjumpa dengan Allah di yaumul mahsyar nanti dalam keadaan sejahtera, dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, serta dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tepi sebuah telaga yang sangat indah, di bawah sebuah pohon yang sangat rindang, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, izinkan saya di kesempatan kali ini mengangkat tema mengimani dan meneladani para rasul, mengokohkan karakter keislaman di dalam diri kita. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, makna iman kepada para rasul adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus seorang rasul bagi setiap umat yang mengajak umat tersebut untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala semata, yang tidak ada sekutu, tidak ada tandingan, tidak ada bandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, dan mengajak mereka untuk mengingkari apa saja yang disembah selain dari Allah Subhanahu wa taala. Ini makna dari mengimani para rasul. Jadi kita yakin ada orang-orang yang Allah utus kepada setiap umat, termasuk kita pada hari ini yang merupakan umat rasul terakhir, yaitu Rasulullah Muhammad SAW, di mana mereka menyeru kepada kita untuk menyembah Allah saja dan menafikan segala sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling pokok dari konsep keimanan kita kepada Rasul, karena ini kan masuk dalam rukun iman. Jadi jangan sampai kemudian hati kita mengingkari itu. Kita mengingkari keberadaan para nabi, para rasul yang diutus ke alam dunia dengan membawa risalah kenabian, yaitu mengajak kita untuk menyembah Allah dan menafikan segala Tuhan, segala sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian kita meragukan adanya mereka, para rasul, para nabi, maka sesungguhnya kesempurnaan keimanan kita telah cacat, bahkan bisa jadi tidak sah, batal, karena kan rukun iman itu satu kesatuan, makanya paketnya
Man amana billahi wa rasulih, yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kita nggak bisa mengimani Allah tapi mengingkari Rasulnya. Nah, itu satu paket. Karena kita tahunya iman kepada Allah, pengetahuan kita kepada Allah karena adanya para Rasul, ya, yang Allah utus kepada kita dalam rupa seorang manusia, ya, seperti kita. Nah, semua Rasul, ya, adalah orang-orang yang jujur, ya, dalam literatur, ya, sejarah di dalam semua kitab suci samawi, ya. Karena kan selain Islam ada juga, ya, selain Islam yang mengimani Al-Quran juga ada sebelumnya kitab-kitab yang Allah turunkan, ya, yaitu Taurat, kemudian Zabur dan Injil, ya. Dan sebelumnya ada suhuf, ya, lembaran-lembaran suci yang dikirimkan kepada para nabi dan para rasul yang lainnya. Nah, catatan-catatan itu menyebutkan bahwa sosok-sosok yang dikenal sebagai nabi yaitu utusan Tuhan adalah orang-orang yang memang jujur, ya. Dapat dipercaya, mulia, berbakti, ya. Bahkan dalam konsep keislaman mereka adalah orang-orang yang bertakwa, ya, dan selalu berada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala serta senantiasa mengarahkan umatnya untuk mendapatkan hidayah Allah, ya. Karena itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus mereka dengan dalil yang nyata dan ayat-ayat yang terang benderang. Nah, jadi semuanya para nabi dan para rasul itu dibekali oleh keterangan yang nyata, ya, yang memang dengan bahasa yang tegas, lugas dan jelas. Tidak ada bahasa-bahasa yang kemudian sulit dimengerti, ya, terkait dengan perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka semua adalah para penolong agama Allah, ya. Bahkan di dalam Al-Quran ada yang disebut dengan Hawariyun, ya, yang disebutkan oleh Nabi Allah Isa alaihissalam, ibnu Maryam, ya, kepada para murid-muridnya, ya, Hawariyun, ya, kunu ansarullah, jadilah kalian, ya, kalau kata Allah berpesan kepada umat Rasulullah SAW, kunu ansarullah, jadilah kalian penolong agama, kama qala Isa bin Maryam lil Hawarin, ya, sebagaimana apa yang dikatakan oleh Isa kepada Hawariyun. Mereka adalah orang-orang yang disebut oleh Allah sebagai penolong agama Allah. Nah, mereka para nabi dan para rasul ini menyampaikan semua pesan dari Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak menyembunyikannya walau hanya satu huruf. Makanya di dalam Al-Quran lengkap, ya. Kalau Allah menurunkan surah Al-Qalam, ya, diawali dengan surat Nun, ya, dengan ayat Nun, ya. Dengan ayat Nun, ya, atau dalam surah Yasin, ya, atau surah Al-Baqarah Alif Lam Mim, ya. Ada lagi surah Toha, ya, Toha, ya. Ya, Rasulullah sampaikan tidak ada yang disembunyikan, walaupun bagi sebagian masyarakat Arab ketika itu apa maknanya huruf Nun disebut, dijadikan sebagai ayat, ya. Nun, begitu kan, apa maknanya? Rasulullah SAW nggak malu dan tidak menyembunyikan, ya, walaupun kemudian disindir-sindir, gitu kan, apa maknanya ini? Bahkan perumpamaan yang disebutkan walaupun kecil, ya, nyamuk misalnya kan, sebagaimana disebut dalam surah Baqarah kan, innallaha la yastahi ayyadriba masalan ma ba'udatan wa ma fawqaha. Sekalipun perumpamaan itu kecil, Allah enggak malu, ya Rasulullah juga enggak malu. Tidak ada yang disembunyikan. Semuanya disampaikan segamblang-gamblangnya, sejelas-jelasnya. Ya, kalau mau diumpetin bisa aja kan, surah Al-Qalam tanpa huruf Nun misalnya. Tapi kan tetap, ya, disampaikan Rasulullah SAW sebagaimana yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada beliau. Bahkan, ya, mereka juga tidak menambahkannya. Ya, pas lah. Itulah bukti sifat amanahnya, ya, para nabi dan para rasul. Dapatnya segitu, disampaikannya segitu. Nah, ini yang kemudian menjadi pegangan kita di dalam meneladani sifat amanah, ya, para nabi dan para rasul.
Apa yang kita terima lalu kemudian diperintahkan untuk disampaikan, ya apa yang kita terima itulah yang kita sampaikan. Jangan dilebihkan, jangan dikurangkan. Nah, mereka semua berada dalam kebenaran yang nyata dan petunjuk yang lurus ya dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sejarah Allah telah menjadikan Nabi Allah Ibrahim ya dan juga Nabi Muhammad SAW sebagai Khalil ya. Khalil itu artinya orang yang betul-betul dekat ya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa kita yang kekasih ya. Ya, betul-betul dekat, tidak ada jarak ya antara beliau dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah juga telah berbicara dengan Nabi Allah Musa alaihissalam secara langsung ya. Dalam ayatnya disebutkan wa kalama Allah Musa taklima. Dan Allah telah berbicara kepada Musa secara jelas. Ya. Jadi Allah memang berbicara kepada Nabi Allah Musa. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat sosok Nabi Allah Idris alaihissalam ya, kepada kedudukan yang tinggi. Beliau meninggalnya di langit keempat. Ya. Satu-satunya nabi yang meninggal di luar bumi, yaitu Nabi Allah Idris alaihissalam. Ya, Nabi Allah Isa alaihissalam adalah hamba dari Allah Subhanahu wa taala sekaligus rasulnya serta kalimatnya ya, yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Sayyidah Maryam ya, dengan tiupan ruh dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan meninggikan derajat sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Ya. Itu bagian dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada yang dapat mujizatnya cuma 1, ya. Ada yang dapat mujizatnya 5, ada yang mujizatnya 9, ya. Seperti Nabi Allah Musa alaihissalam mujizatnya banyak. Ya. Ada yang bisa menghidupkan orang mati begitu. Ya, ada yang kemudian bisa menguasai angin ya, seperti pada Nabi Allah Sulaiman. Ada yang tidak mempan dibakar ya, pada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ada yang pernah hidup di surga ya, Nabi Allah Adam alaihissalam. Nah, itu bagian dari kehendak Allah karena Allah yang mengetahui ya, apa yang diperlukan oleh para nabi dan para rasul di dalam menyampaikan risalah dakwahnya. Untuk kita Nabi Allah Muhammad SAW, mukjizat terbesarnya adalah Al-Quran. Ya. Dan itu bisa dibuktikan betapa Al-Quran ini adalah sebuah kitab yang memang betul-betul di luar di luar batas pemikiran manusia, luar biasa Al-Quran ini. Ya, tidak pun dimengerti ya, apa yang kita baca, tetapi menyentuh hati. Nah, kalau dibaca dengan tata baca yang benar ya, sesuai dengan kaidah makhraj dan tajwidnya. Ya, walaupun yang mendengarkannya tidak paham apa yang dibaca, Al-Quran kemudian bisa menggetarkan perasaan orang yang memang satu frekuensi gitu. Ini kan satu bukti. Allah telah melebihkan ya sebagian para nabi tadi ya, ada sebagian yang lainnya ya, kalau dilihat dari urut bagaimana mujizat yang Allah berikan. Dakwah para nabi ini ya, sejak dari Nabi Allah Adam alaihissalam hinggalah kemudian Rasulullah SAW semuanya sama, tidak ada yang beda. Yaitu mentauhidkan atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan menolak apa saja yang bertentangan dengan konsep keuluhiyahan, kerububiyahan dan juga asma dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Meskipun dalam permasalahan furu misalnya syariat ya, itu ada perbedaan-perbedaan. Ya, misalnya salat ya. Salatnya umat apa yang diperintahkan kepada Rasulullah ya berbeda dengan apa yang Allah perintahkan kepada umat para nabi dan para rasul sebelumnya. Puasa juga sama, puasa itu Allah perintahkan kepada orang-orang terdahulu ya, umat-umat terdahulu dari mulai Nabi Allah Adam gitu ya. Tetapi kemudian bagaimana syariat puasanya itu berbeda dengan Rasulullah SAW. Allah mewajibkan kepada sebagian Rasul apa yang tidak diwajibkan untuk kepada sebagian yang lain. Dan Allah meringankan untuk sebagian mereka apa yang diberatkan untuk sebagian yang lain. Allah juga mengharamkan untuk satu umat apa yang dihalalkan untuk umat yang lain. Begitu sebaliknya. Sebagai hikmah dan tujuan yang mulia, Allah telah tetapkan untuk menguji siapakah di antara manusia yang paling baik amalnya. Kan
konsep hidup ya. Kalau kita nanya kenapa sih kita hidup di alam dunia, jawabannya jelas kok. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kita yang hidupnya ini penuh dengan kebaikan? Itu aja. Ya, kalau masih ada bingung-bingung nanya ya kenapa sih kita ini hidup di alam dunia itu? Kenapa sih kita nggak langsung ke surga aja? Jawabannya itu. Allah ingin tahu siapa di antara kita yang memang baik amalannya dan layak untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Para rasul adalah orang yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan untuk menyampaikannya, maka disebut rasul, ya utusan. Adapun orang yang diberikan wahyu namun tidak diberikan perintah untuk menyampaikannya, maka disebut sebagai nabi. Nabi itu artinya orang yang menerima kebenaran. Dan bukan seorang rasul. Jadi semua rasul adalah nabi, tapi tidak semua nabi adalah rasul. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan sebanyak 25 orang, ya, 25 nama di dalam Al-Qur'an dari mulai Nabi Allah Adam alaihissalam, ya. Kalau diurutkan Adam, ya. Nuh, Idris, Hud, Saleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Shu'aib, Yunus, Musa, Harun, Ilyas, Zakaria, Yahya, Ilyasa, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Yusuf, Lut, Ayub, Isa dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-164 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa rasulan qad qasasnahum 'alaika min qabl wa rusulan lam naqsushum 'alaik wa kalamallahu Musa taklima. Ada beberapa rasul yang telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu sebelumnya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Dan ada pula beberapa rasul lain yang tidak kami ceritakan tentang kisah mereka kepadamu. Allah benar-benar berbicara kepada Musa secara langsung. Jadi ini menjadi dalil bagi kita ya adanya para nabi dan para rasul di luar nama yang 25 orang tadi. Ya, karena ada yang Allah ceritakan, ada yang tidak. Jadi kalau ditanya apakah jumlah nabi dan rasul yang diutus Allah itu hanya 25, tidak ya. Lebih dari itu. Ya, lebih dari itu dan yang lebihnya itu di luar yang 25 itu tidak Allah ceritakan kisah mereka. Di dalam surah Ghafir ya, surah yang ke-40 ini, surah Ghafir ini, Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan walaqad arsalna rusulan min qablik ya, minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik. Sungguh kami benar-benar telah mengutus rasul-rasul sebelum engkau Muhammad, dan di antara mereka ada yang kami ceritakan dan di antara mereka ada pula yang tidak kami ceritakan. Wa ma kana li rasulin ayyatiya bi ayatin illa biiznillah. Dan tidak ada seorang rasul pun membawa satu mukjizat kecuali dengan izin Allah. Fa idza jaa amrullahi qudiya bil haqq wa khasyara hunalikal mubtilun ya. Maka apabila telah datang perintah Allah ya, diputuskanlah segala perkara dengan adil, dan ketika itulah merugi ya para pelaku kebatilan. Nah, dalam sebagian asar disebutkan bahwa jumlah rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia ya, dari mulai Nabi Allah Adam alaihi salam sampailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu jumlahnya 317 rasul ya, kan tadi disebutkan nabi semua rasul adalah nabi, tapi tidak semua nabi adalah rasul. Perbedaannya ada pada perintah untuk menyampaikan. Kalau dia nabi kemudian diperintahkan menyampaikan, maka disebut sebagai rasul Allah Subhanahu wa taala. Nah, rasul itu jumlahnya ada 317 menurut sebagian athar ya, atau ucapan ya, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara jumlah jumlah nabi sepanjang sejarah disebutkan dalam sebagian athar adalah 124.000 nabi ya. Namun yang pasti ya, penghujung dan penutup para nabi itu adalah Rasulullah SAW. Jadi nabi pertama adalah Nabi Allah Adam alaihissalam. Bahkan di dalam kitab Imam Ibnu Katsir, Nabi Adam itu nabi tetapi bukan rasul gitu ya. Karena kan
lingkarnya baru beliau dengan istri dengan anak-anak itu. Ya, dia disebut nabi tapi dia disebut sebagai rasul. Jadi pembukanya adalah Nabi Allah Adam dan penutupnya adalah Rasulullah Muhammad SAW. Oleh karena itu kemudian ya, menjadi kewajiban bagi kita untuk membantah dan menolak ya segala klaim yang yang dilontarkan oleh orang yang mengaku sebagai nabi. Karena setelah Nabi Muhammad SAW wajib kita yakini adalah nabi palsu gitu ya. Kalau ada orang mengaku saya nabi ya, nah itu semua adalah nabi palsu. Karena nabi terakhir adalah adalah Rasulullah Muhammad SAW. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surah Al-Ahzab ya, surah Al-Ahzab ini surah yang ke-33. Ayat yang ke-40 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Muhammad itu kata Allah Subhanahu wa taala bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu. Ini sekaligus menjadi alasan ya kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala mewafatkan ya putra yaitu anak lelaki Rasulullah SAW. Ada 3 kan, Abdullah, kemudian Qasim dan Ibrahim. Ini kan putra-putra Rasulullah dan mereka semuanya wafat ketika masih kecil-kecil. Nah, Ibnu Abbas ya menegaskan salah satu alasannya ayat ini gitu ya, bahwa yang namanya Nabi Muhammad itu bukan bapak-bapak di antara kalian. Jadi jangan sampai kemudian ada klaim ya karena dia anaknya Nabi lalu kemudian jadi Nabi. Itu Allah tutup. Walakin Rasulullah, tetapi dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, wa khataman nabiyyin ya, dan dia adalah penutup bagi para nabi-nabi ya. Nabi itu banyak dan penutupnya adalah disebutkan dengan jelas dalam ayat ini Muhammad. Ya, disebutkan Muhammad. Dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Katsir meriwayatkan dalam tafsirnya ya dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata yang artinya begini, Rasulullah SAW pernah berpuasa kemudian tetap dalam kondisi lapar dan juga haus. Ya, ini tidak makan dan tidak minum sampai kemudian puasa hari berikutnya. Ini kekhususan ya apa yang dilakukan Rasulullah SAW dan tidak menjadi syariat bagi kita. Rasulullah itu pernah berada dalam kondisi lapar ya, berpuasa ya, hari ini puasa, besoknya masih puasa. Jadi beliau tidak tidak berbuka sampai hari berikutnya. Nah, kemudian beliau berpuasa kembali dan tetap dalam kondisi lapar dan dahaga. Kemudian berpuasa lagi. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Aisyah, sesungguhnya dunia ini tidak pantas bagi Muhammad dan keluarga Muhammad. Wahai Aisyah, sesungguhnya Allah tidak ridha terhadap para rasul ulul azmi dengan bersabar atas apa yang dibenci dan bersabar atas apa yang dicintai. Kemudian dia tidak ridho terhadapku melainkan apa yang dibebankan kepadaku sebagaimana dibebankan kepada mereka." Kemudian Rasulullah SAW membaca surah Al-Ahqaf ayat yang ke-35. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, "Fasbir kama sabar ulul azmi minar rusul wala tasta'jil lahum ka'annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbasu illa sa'atan min naharin balaghun bal fahal yuhlaku illa alqaumul fasiqun." Maka bersabarlah engkau wahai Muhammad sebagaimana bersabarnya ulul azmi ya, atau diartikan sebagai orang-orang yang memiliki keteguhan hati dari kalangan para rasul telah bersabar ya, dan janganlah meminta agar azab disegerakan untuk mereka pada hari ketika melihat azab yang dijanjikan seolah-olah mereka hanya tinggal di dunia sesaat saja pada siang hari. Nasihatmu itu merupakan peringatan dari Allah, maka tidak ada yang dibinasakan kecuali kaum yang fasik.
Al-Bazzar meriwayatkan secara mauquf dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, disebutkan bahwa yang terbaik dari anak cucu Adam ada 5. Nah, ini berkaitan dengan firman Allah dalam surah Al-Ahqaf ini ya, ayat yang ke-34, terkait dengan mereka yang disebut dengan ulul azmi, yaitu Nuh, Ibrahim, Isa, Musa dan Muhammad. Nuh dari urutan turunnya Nabi Allah Nuh alaihissalam, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Nabi Allah Musa alaihissalam, Nabi Allah Isa alaihissalam, dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terbaik di antara yang 5 itu adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan secara khusus ya kelima rasul tersebut ya, yang dikenal dengan nama ulul azmi dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-7 ya, wa id akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhi wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi ya, dari Muhammad ya, dari Nuh, dari Ibrahim, dari Musa, dari Isa putra Maryam, dan kami telah mengambil mereka perjanjian yang teguh ya, mitsaqan ghalidha. Dan juga sebagaimana disebutkan dalam surah Syu'ara ya, ayat yang ke-13. Surah Syu'ara ini surah yang ke-42 ya, ayat yang ke-13, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, syara'a lakum minad dini ma wasa bihi Nuhan walladzina auhayna ilaika wa ma wasayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fihi. Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan kepadanya ya, kepada Nuh, dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Jadi memang di antara 317 rasul ya yang disebutkan dalam asar para sahabat, dan juga 124.000 nabi ya, itu semua adalah orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari jumlah yang banyak itu Allah Subhanahu wa taala melebihkan karena memang ujian yang Allah berikan kepada mereka begitu besar, yaitu kepada 5 orang ya, Nabi Allah Nuh alaihissalam ya, bagaimana kita lihat di dalam surah-surah dalam Al-Quran ya, bahkan ada satu surah namanya surah Nuh ya, surah Nuh. 950 tahun ya beliau berdakwah. Nah, ini bukan waktu yang sebentar, belum lagi ditambah dengan kedurhakaan istri dan salah seorang anaknya. Ini kan luar biasa ya. Diutus sebagai nabi ya, menyampaikan risalah kepada umat, tetapi kemudian orang yang paling dekatnya justru menjadi duri ya, dalam daging, menjadi pengkhianat ya, kalau di dalam Quran sebutnya fakhanatahuma ya, mereka berkhianat kepada keduanya ya, dikhianati oleh orang terdekat. Kemudian Nabi Allah Ibrahim ya, ada surah Ibrahim ya, surah yang ke-14. Ini juga sama ya, bagaimana beliau harus kemudian membuktikan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengasingkan ya, istri dan anaknya. Bahkan kemudian ditambah lagi perintah untuk menyembelih anaknya. Nah, ini kan luar biasa. Untuk membuktikan kecintaan kepada Allah. Ujiannya begitu besar. Makanya kemudian situs ya, bukti sejarah keberadaan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ya, kita bisa lihat hari ini adanya ritual ibadah haji ya. Adanya ritual sa'i ya, Bukit Safa dan Marwah, yang menjadi kemudian pengingat bagi kita bahwa telah ada seorang nabi yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan begitu besar. Lalu kemudian kepada Isa, kita tahu bagaimana ibunda beliau juga Allah uji dengan ujian yang besar. Kalau hari ini ya, Anda kaum muslimah, cuman Allah perintahkan untuk menutup aurat
ya jangan nampakkan rambut, ya jangan nampakkan selain dari wajah dan tapak tangan misalnya. Itu kan perintah ya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu masih ringan dibandingkan apa yang Allah perintahkan kepada Sayyidah Maryam untuk kemudian menanggung kehamilan tanpa seorang suami. Ya ada lelaki yang menyentuhnya tapi kemudian hamil, ya. Masih perawan tapi hamil. Kalau sekarang kan hamil bukan karena orang ada orang yang belum nikah hamil bukan karena masih perawan, ya. Tapi Sayyidah Maryam statusnya sebagai wanita baik-baik, ya, wanita suci, lalu kemudian beliau harus menjalani perintah Allah untuk menerima kehamilan. Oh, bukannya gampang itu ya. Berat betul, tapi dengan sabar dijalaninya dan kemudian terbukti beliau melahirkan seorang nabi yang menjadi kalimat Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel, ya. Dan beliau juga menjalani kehidupan yang berat dengan umatnya. Sampai-sampai mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Allah Isa alaihissalam begitu besar. Karena memang pembangkangan yang dilakukan oleh kaumnya juga luar biasa. Jadi kalau nggak dikasih mukjizat itu mereka nggak percaya. Udah dikasih mukjizat sebesar itu pun, ya, mereka malah tersesat, ya, mengikutnya. Malah kemudian justru mempertuhankan Nabi Allah Isa, ya. Dan bahkan ya sebagian nekat untuk membunuh, ya, Nabi Allah Isa AS, sehingga kemudian Allah mengangkatnya dan menggantikan beliau dengan orang yang mengkhianatinya. Itu ceritanya begitu ya. Kemudian Nabi Allah Musa juga berat, ya. Sebagaimana disebut dalam Al-Quran, ya, salah satu kekejaman, ya, ujian yang besar yang dihadapi oleh kaumnya Nabi Allah Musa adalah di mana Fir'aun, ya, yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Ya, Fir'aun itu, ya, yudzabbihuna, menyembelih anak-anak laki-laki kaumnya Nabi Allah Musa, ya, Bani Israel. Wa yastahyuna nisa'akum, kemudian membiarkan, ya, populasi wanitanya besar. Ya, mari disebutkan dzalikum bala'um mir rabbikum azim. Itu adalah ujian yang bala yang besar, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Kan luar biasa. Ya, dia diutus kepada seorang manusia yang mengatakan ana rabbakumul a'la. Ya, aku ini adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Itu kepada orang kalau udah mengaku Tuhan, kebayang enggak ya kezalimannya seperti apa? Ya, Allah mengutus kepada beliau. Nah, ini kan satu hal yang luar biasa. Bahkan ya dalam sejarah ya juga dilema, ya, karena Fir'aun itu adalah, ya, orang yang telah membesarkannya, ya. Ya, itu dengan atas makar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir diutuslah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ujiannya juga besar sekali. Ya, lahir sebagai yatim, ya, kemudian umur 6 tahun ditinggal oleh ibundanya wafat, lalu dibesarkan oleh kakeknya. Umur 8 tahun kakeknya wafat, akhirnya beralih perawatan kehidupannya harus dibesarkan oleh pamannya. Sampailah kemudian menikah. Ya, sebelum diutus Nabi beliau punya kedudukan yang mulia. Ini tokoh, ya, beliau itu tokoh di masyarakat dan bukan tokoh kaleng-kaleng gitu, ya. Di mana beliau kemudian, ya, disebut sebagai Al-Amin, orang yang sangat terpercaya. Jadi kalau mau orang yang paling jujur sekota Mekah, sekota loh. Nah, itu orangnya, yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu kan luar biasa. Tetapi ketika kemudian beliau, ya, mengemban risalah dari Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan yang disematkan oleh kaumnya kemudian hilang. Nah, ini juga bukan semua enggak mudah, ya. Biasa dihormati, dimuliakan, kemudian dicaci maki. Dan itu dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan peperangan, ya, sampai beliau harus jalani dengan penuh terpaksa karena demi membela diri dan membela Allah gitu. Ya. Nah, ini kan luar biasa. Kelima Rasulul Azmi ini adalah para rasul yang dicari untuk dimintai syafaatnya hingga berakhir pada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi dalam satu riwayat, nanti kita manusia ini akan berkumpul di padang mahsyar, lalu kemudian mereka yang punya masalah, ini nih, ya, mereka yang punya sangkut paut yang tidak selesai urusannya dan begitu khawatir, ya, akan
dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mencari pertolongan. Dimulai dari kepada Nabi Allah Adam. Dari Nabi Allah Adam turun ke Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim nggak bisa juga turun ke Nabi Allah Musa, ya, turun lagi ke Nabi Allah Isa, dan kemudian berakhir ketemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang Rasulullah katakan, aku memiliki syafaat. Ya. Nanti tentang syafaat insya Allah kita akan coba bahas ya di pertemuan berikutnya. Al-azmi, kata dalam kalimat ulul azmi itu, ulul azmi maknanya adalah kesungguhan, keteguhan, kesabaran, dan kesempurnaan akal. Allah Subhanahu wa taala tidak mengirim seorang rasul pun kecuali sifat-sifat tersebut terhimpun pada diri seorang rasul. Namun khusus untuk kelima rasul yang disebut dengan ulul azmi ini, nah itu adalah sifat-sifat tersebut lebih sempurna dan lebih besar dibandingkan kepada para nabi dan para rasul yang lainnya. Pada basically dasarnya semua nabi punya sifat keteguhan, kesabaran, kejuhudan, ya, kesempurnaan akal. Tetapi pada kelima nabi ini, ya memang ini lebih besar, lebih sempurna. Dan yang terbaik, ya, yang paling sempurna di antara mereka adalah pada Nabi Muhammad SAW. Ini sebagai contoh, sebagai bukti bagaimana Nabi Allah Muhammad, ya Rasulullah SAW begitu memiliki kesabaran yang besar. Kalau pada Nabi Allah Musa, ketika beliau mendapati kaumnya setelah ditinggal 40 hari gitu ya menyembah anak sapi, Nabi Allah Musa itu marah. Sampai-sampai suhuf batu ya, yang Ten Commandment itu yang beliau dapatkan dalam tahanusnya selama 40 hari dilempar. Saking marahnya. Dan itu tidak pernah terjadi kepada Rasulullah SAW, padahal kaumnya sudah memeranginya. Ini satu hal yang luar biasa dari Nabi kita. Kalau Nabi Allah Ibrahim harus bersabar untuk diuji dengan kehilangan satu anak, gitu ya. Nabi Ismail ya. Nah, kalau Nabi Muhammad diuji Allah dengan 3 orang anak. 3 orang putranya meninggal ketika masih kecil. Itu ujian yang besar. Ini luar biasa. Nah, sebagaimana yang Allah sebutkan ya kesempurnaan Nabi Muhammad SAW di dalam kesabaran, kebaikan, ya, sifat seorang nabi, ya Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menyebutkan di dalam surah Al-Qalam, ya, surah Al-Qalam ayat yang ke-5 ya, ayat yang ke-4 Allah mengatakan wa innaka, ya, ka-nya di situ domirnya adalah Rasulullah SAW, kembali kepada Rasulullah SAW. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar ya, berbudi, berakhlak ya, yang agung, ya, yang besar. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengakui keutamaan, kebesaran ya, akhlak ya, atau sifat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kemudian dalam sebuah hadis Rasulullah menegaskan innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak. Nah, Ibnu Abbas, juga Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Qatadah, Mujahid dan yang lainnya ya, radhiyallahu anhum berpendapat bahwa firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-213 ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kana an-nasu ummatan wahidah fa ba'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa munzirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkum bainan nasi fi ma ikhtalafu fi wa ma ikhtalafa fihi ilal ladzina utuhu min ba'dihi ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan bainahum fahadallahu alladzina amanu lima ikhtalafu fihi minal haqqi bi iznihi wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim." Manusia itu dahulunya adalah umat yang satu. Lalu Allah mengutus para nabi untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan Allah kemudian menurunkan bersama mereka kitab yang mengandung kebenaran untuk memberi keputusan di antara mereka tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidak ada yang berselisih tentangnya kecuali orang-orang yang telah diberi kitab.
setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepada mereka. Karena kedengkian di antara mereka sendiri, maka dengan kehendaknya Allah memberikan petunjuk kepada mereka yang beriman tentang kebenaran yang mereka perselisihkan. Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Nah, menurut para sahabat tadi, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Qatadah, Mujahid dan lainnya, ayat tersebut mengatakan bahwa jarak antara Nabi Nuh dan Nabi Adam alaihissalam adalah 10 abad. Jadi antara Nabi Allah Nuh dengan Nabi Allah Adam itu jaraknya 10 abad. 10 abad berarti 1000 tahun ya. Dan selama itu umat manusia berada dalam syariat yang benar. Jadi dari Nabi Allah Adam sampai Nabi Allah Nuh nggak ada yang melenceng. Semuanya ikut ajaran Nabi Allah Adam alaihissalam ya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka kemudian berselisih, maka kemudian Allah mengutus kepada mereka sebagai para nabi sebagai pemberi peringatan dan kabar gembira. Nah, jadi dulunya kan disebutkan ayat ini kana nasu ummatan wahidah. Dulu itu kata Allah manusia itu adalah umat yang satu. Ya, ini ayat ini merujuk kalimat ini merujuk kepada kaum yang hidup dari zaman Nabi Allah Adam alaihissalam hingga zaman Nabi Allah Nuh alaihissalam. Setelah itu kan kemudian dimusnahkan itu ya, yang kafir-kafir begitu kan, tinggallah kemudian Nabi Allah Nuh dan pengikutnya yang berada di dalam kapal. Lalu kemudian setelah itu baru Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan para rasul sebagai pemberi peringatan kepada mereka. Nah, keterangan ini juga diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Mustadrak ya. Dia mengatakan bahwa hadisnya sahih sesuai dengan syarat Imam Bukhari dan disepakati oleh kesahihannya oleh Az-Zahabi. Dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan dalam kitab tafsirnya. Jadi jelas ya bahwa tujuan diutusnya para nabi dan para rasul ya ke alam dunia ini adalah mengembalikan manusia kepada ketauhidan ya. Kepada ketauhidan yang pernah dulu ya dijalankan bersama-sama. Bahwa kita semuanya manusia ini dulu pernah ya, berada dalam ketaatan yang sama, menyembah Allah Subhanahu wa taala dan menafikan adanya Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian setelah itu ya keingkaran, kekafiran manusia muncul, terutama berkaitan dengan tauhid tadi ya, mengesahkan Tuhan, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian sampailah kepada utusan yang terakhir kepada Rasulullah SAW. Maka dari itu sebetulnya intinya adalah bagaimana kemudian ya, kita ya, bisa hidup di alam dunia ini sampai ajal datang dengan mempertahankan keyakinan la ilaha illallah. Ya, tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu inti dari kehidupan kita jika dikaitkan dengan diutusnya para nabi dan para rasul. Jadi Allah Subhanahu wa taala sampai harus mengutus manusia ya menjadi rasulnya yang jumlahnya ribuan itu agar kita kemudian mengerti dan memahami prinsip ya, mempertahankan keimanan ya sampai kita ajal. Maka Nabi Allah Ibrahim mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian sampai mati kecuali kalian dalam keadaan betul-betul selamat, keadaan Islam. Ya, wa antum muslimun, kalian adalah orang yang muslim. Ya, orang Islam itu asas keimanannya adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Demikian sahabat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah itu semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Saya bikin jika undur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.